Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi utama ya. Jadi sudah saling kenal. Pak Beli tadi sudah pertama sepakat nih dengan saya. Tahun ini kan tahun politik, Pak ya. Nggak gampang, Pak. Banyak orang buat NC ini sopo presiden kan gitu, Pak ya. Betul. Ganti presiden, ganti kebijakan kan gitu. Tapi kita harus tetap bertumbuh, Pak Beli. Betul ya, Pak? Supaya tetap bisnis kita kuat. Pertumbuhan itu kan menurut saya nggak cuma dari yang sudah ada kita kembangkan, tapi melihat potensi bisnis lain, sedemikian kita bisa mengembangkan dengan cara akuisisi. Nah, kira-kira nih teman-teman semua, mau yang bisnis sendiri dikembangkan atau akuisisi? Lo enak toh Pak, moderatornya lempar dulu nih ke audiens Pak. Mau yang mana dulu? Bu Ani, mau pilih mana Bu? Dikembangkan? Nah, piye Pak? Bapak kan ada juga portofolio bisnis SBU dari nol tadi, bilang ngembangkan, ada yang akuisisi. Kalau ngembangkan piye Pak? Tahun ini strateginya seperti apa? Atau pengalaman Bapak 27 tahun lebih di sini seperti apa? Berat ya Pak? Enggak ya, enteng lah. Enteng Pak. Oke. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Sandi. Sebetulnya di sini nih, saya ini berat jadi narasumber karena sebetulnya saya ini pinter-pinter amat ya enggak, gitu ya. Cuma kebetulan aja mendapatkan kesempatan-kesempatan yang cukup berharga di grup kami ya. Artinya sehingga saya beberapa kali dipercaya hingga saat ini untuk melakukan akuisisi di beberapa PT yang memang kita target bersama untuk di akuisisi gitu. Jadi itu mungkin background saya Pak Sandi. Mengenai kondisi ini ya memang boleh dibilang tahun ini berat ya. Iya. Tahun 2024 ini berat ya. Kalau bagi saya sama 2023 kemarin ya berat juga itu. Soalnya semua ini agak bergeser dari apa yang kita bayangkan soal COVID itu sendiri gitu. Jadi di 2020 kita tuh panik gitu ya. Waduh ini sebentar lagi akan masuk di era COVID gitu. Dan kita tahu COVID ini tidak bakal selesai dalam sekian tahun gitu. Kita semua panik, bingung apa yang harus dilakukan gitu ya. Bayangannya kan gitu kan. Orang sudah disuruh nahan, suruh ngempet selama 3 tahun, ini kalau dilepas ini kira-kira waduh bisa liar nih, semua dibeli nih kelihatannya itu. Gitu. Ada harapan Pak, ternyata Pak ya. Ternyata memang ya. After COVID ini jadi tidak gampang gitu. Secara ekonomi dunia semua pada pusing gitu, karena mengingat kalau cara paling gampang jawab itu ya mungkin kita bicara soal perang Ukraina lah, soal perang di Israel lah, memengaruhi semua bahan baku ya. Karena Rusia kan adalah salah satu pensuplai energi paling gede ya mungkin di dunia ya. Itu yang ya, sedangkan Ukraina juga penyuplai gandum salah satu yang paling gede di dunia. Jadi mungkin itu yang dianggap sama semua bisnismen bahwa itu yang paling berpengaruh. Tapi menurut saya sih sebetulnya agak kompleks ya Pak ya, menurut saya. Dikaitkan sama peta politik kita Pak, pemilu ini gimana Pak? Presiden baru ini nanti? Kalau saya sepintas ngelihat ya Pak ya, kan boleh dibilang waktu itu setelah COVID diharapkan kondisinya membaik ya. Tapi kan kita setelah itu 2023 udah masuk tahun politik. Iya. Bentar lagi 2024 kan gitu kan. Sudah 2024 ini Pak. Iya Pak ya, sudah mepet banget gitu ya. Iya. Nah, jadi kondisi saat ini yang kita alami bersama itu sebetulnya kalau Pak Jokowi beberapa kali sempat ngomong likuiditas kering ya Pak ya. Mungkin teman-teman juga semua pada dengar ya likuiditas kering ya. Nah tadi pagi ini saya pikir juga ada berita yang saya baca bahwa salah satu problemnya adalah orang yang kelasnya menengah ke atas itu banyak yang ngehold duitnya, Pak. Ngehold duitnya. Pemerintah tahunya dari mana? Dari pajak barang mewah ternyata. Jadi pajak barang mewah posisinya menurun gitu. Sehingga pasti di situ orang-orang yang menengah ke atas itu yang ngerem gitu. Mungkin mereka sibuk dengan naruh di tabungan-tabungan gitu Pak ya. Jaga nih kalau ada apa-apa dengan naik terus harga emas ini. Betul. Ya. Kalau harga emas sih dunia sih Pak ya. Enggak karena Indonesia mau pilpres harga emas naik ya enggak juga gitu ya. Mengingat bahwa harga emas itu di dunia itu dipengaruhi kalau secara negara mungkin India mungkin yang lebih ngefek gitu ya. Ini
orang menengah ke atasnya agak ngerem gitu, agak ngerem. Jadi pembelian mobil dan lain sebagainya mungkin Bapak Ibu sekalian kalau punya teman sales mobil ya toh, terus kepala cabangnya Honda, kepala cabangnya Toyota semua pada sambat gitu ya. Waduh berat ini. Jadi kalangan menengah ke atasnya kelihatannya agak ngerem gitu. Kayak mereka sedang menunggu habis gini ada apa gitu. Nah itu. Nah karena konsumsi ini berkesinambungan ya. Karena ada sebagian dari yang menengah ke atas ini ngerem, otomatis ini membuat yang tetesan ke bawahnya kan gitu kan ya. Kalau ini apa namanya konsumsi itu kan nggak bisa kita anggap cuman kelas per kelas, tapi itu juga menetes gitu ya. Kalau kita mengurangi pengeluaran kita, otomatis di bawahnya juga seret secara ekonomi. Jadi di luar faktor inflasi ya, itu terus terang aja apa namanya sangat memukul sih di dunia sih. Kalau saya teruskan jawabannya ini Pak Sandi, khawatirnya nanti kita malah bahasnya bukan akuisisi nih, bahasnya inflasi nih. Kembali yang tadi Pak, teman-teman kan pilih dulu mengembangkan nih. Nah, mengembangkan rupanya juga kan banyak yang wait and see tadi Bapak bilang ya, ngerem tadi ya. Jadi teman-teman pelaku bisnis ini kan nggak bisa ngerem terus Pak, karena sudah bulan kedua nih nggak terasa ya Pak ya. Betul. Action apa ya menurut kalau dari sudut pandang Bapak ya, yang praktis tapi juga presidennya siapapun ini nggak terlalu ngefek Pak nantinya. Apa buat kita semua nih? Apa yang harus dikembangkan, sisi apanya dari perusahaan kita nih Pak, yang harus terus jalan nih? Teman-teman silakan bertanya terkait masih dalam subtopik bagaimana mengembangkan bisnis. Belum akuisisi ya Pak ya? Ini yang sudah existing kita kembangkan dengan seperti apa? Saya soalnya kalau mengembangkan bisnis ini kalau ada pertanyaan spesifik memang agak susah. Karena tergantung bisnis masing-masing. Betul. Saya bagaimana bisa jawab pengembangan bisnisnya? Angkat tangan dulu Bapak Ibu. Pertanyaan. Menarik tadi ada statement wait and see. Di mana dengan kondisi seperti ini kita tentunya apakah itu wait and see dalam pengertian kita untuk bertahan sampai menunggu perkembangan yang lebih lanjut. Karena kalau kita bertahan aja, ibaratnya yang penting dapur mengepul di pabrik, terutama kita punya pabrik kayak lebih udah pada karya. Itu butuh. Dan kita punya pasar global, pasar ekspor. Ini terpengaruh sekali dengan kondisi yang Bapak sampaikan tadi. Artinya seperti itu lah. Lifestyle semua berubah. Jadi lifestyle semua masyarakat Eropa maupun itu sudah berubah. Kelas menengah semuanya sudah setting semuanya. Tentu berpengaruh juga di internal kami tentunya. Bagaimana strategi bahwa kita menunggu sampai mereka benar-benar mengumpulkan dana tadi untuk berbelanja karena hampir sama produk furniture tentunya bukan primer. Kebutuhan primer. Betul, Pak. Itu yang menjadi persoalan kita bagaimana safety menunggu apakah tetap kita menunggu tapi dalam pengertian bertahan atau kita tetap tadi mengembangkan sesuatu inovasi sehingga inovasi tidak butuh effort dan cukup luar biasa untuk develop biaya itu dan sebagainya. Kita belum tahu apakah pasar juga bergantung dari pasar yang ada atau bagaimana. Itu sih dari saya bisa disampaikan. Kalau menurut saya Pak ya, memang pasarnya dari Pak Apri ini kan ekspor tuh Pak ya. Itu berapa persen Pak ekspornya kalau boleh tahu? Lebih sekitar 70%. 70% malah mendominasi ya Pak ya, hebat banget. Kompleks sekali ya. Nah memang kondisi yang Pak Apri hadapi mungkin kalau kita ngomong masalah ekspor memang sampai saat ini terus terang aja apa yang terjadi di Eropa, di Amerika, di Kanada ya negaranya orang bule-bule sekarang pada susah Pak boleh dibilang ya. Mungkin kita juga sering lihat di Instagram, lihat di YouTube, di TikTok ya. Di Amerika orang homelessnya meningkat ya. Kanada homelessnya meningkat ya. Terus kemudian di Eropa aja mungkin kita juga dengar atau barangkali yang sudah ke sana gitu ya. Orang yang tinggal di jalan-jalan tambah banyak ya. Saya aja sampai kaget tahun lalu berangkat ke Jerman tuh yang ngamen gitu di lampu merah itu ada gitu. Sampai saya bingung, ini niru Indonesia atau kita niru mereka gitu. Ya. Apa mereka belajar dari kita atau kita belajar dari mereka? Ya bingung, ada yang ngamen di situ. Terus kemudian ibu-ibu yang sudah tua ngambil botol-botol dari tempat sampah itu banyak banget. Maksudnya kondisi mereka sedang tidak baik-baik aja. Jadi Eropa tidak baik-baik aja. Mungkin Pak Apri kalau bisa ngecek juga mereka temperatur ruangan aja musim dingin mereka tidak boleh terlalu hangat gitu ya. Mungkin pernah tahu ya Pak ya. Jadi dikurangi suhu dingin. Terus kemudian mungkin juga teman-teman juga mungkin dengar ya bahwa kalau misalnya mereka bawa
apa namanya keranjang gitu yang masuk ke supermarket sebelumnya $100 bisa full. Sekarang $100 setengah Pak cuman Pak. Bisa jadi nggak sampai gitu. Jadi mereka memang ngalamin masa yang betul-betul sulit sih saat ini ya. Karena ya nggak bisa dipungkiri lah pemerintah ini kan naikkan suku bunga dan lain sebagainya ini kan tujuannya untuk ngerem inflasi. Harapannya kan gitu Pak. Ya, padahal kan kita ketahui semua ini semua juga istilahnya apa yang menyebabkan ya waktu COVID kemarin kan perusahaan-perusahaan tidak bisa menghasilkan laba cukup, tidak bisa bayar pajak cukup ya, tapi pemerintah dipaksa untuk istilahnya biaya ini terus, jadi mau nggak mau mereka juga nyetak duit juga, menurut saya loh ya, menurut saya Pak, ya mereka nyetak duit juga gitu. Nah mereka nyetak duit untuk apa biaya pengobatan gratis dan lain sebagainya, so otomatis duit ini kan harus diselaraskan karena kalau duit ini beredar terlalu banyak di market otomatis akan meningkatkan harga produk kan inflasi gitu. Nanti Pak. Inflasi sehingga mereka mencoba untuk ngerem gitu Pak saat ini. Nah, so kalau marketnya memang Eropa terus terang aja memang saat ini setahu saya Pak Apri, memang kondisinya berat gitu. Nah, cuma apakah kita harus diem aja? Ya jawaban saya ya gini ya. Ya memang nggak bisa dirubah secara instan ya. Tapi sebetulnya mungkin Pak Apri bisa mencari negara-negara yang lain gitu Pak. Yang kenapa? Emergensi. Iya. Cari market yang berbeda Pak. Karena kalau memang dikeruk dari market yang itu aja, itu mah pusing gitu. Sama dengan kita di Manora Asri sebetulnya, kondisinya sama Pak. Jadi gini, Manora Asri itu kan kacang mayasi ini ya. Kacang mayasi ini tahu market terbesarnya di mana? Kata Pak Niko di perang Mbak. Tempat kan. Bayangkan aja teman-teman ya, mayasi ini market terbesarnya di Palestina. Bilang nggak? Oh iya. Loh iya bener, mayasi paling gede di Palestina. Jadi kalau kita ngomong soal dampak ya betul kalau Pak Apri di Eropa masih aman ya toh. Kita ini di Palestina Pak terbesar dan nomor 2-nya di Jordan Pak. Nah, sekarang masalahnya gini, bukan cuma sekedar mereka perang, bukan sekedar mereka enggak punya daya beli. Lah kapal aja lewat di sana aja susah. Mungkin dengar juga ya, diserang sama Houthi kan untuk setiap kali berangkatnya. Ya mau enggak mau kita harus coba pikirkan selain mencari market di luar market yang sudah ada, tapi tentunya itu enggak mudah Pak Apri. Butuh waktu. Jadi sebetulnya jawaban ini jawaban gimana ya? Kalau secara apa namanya teori itu memang benar, tapi kenyataannya loh apa gampang Pak cari market dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Sebab gali market ini lama loh teman-teman, lama loh. Ya belum tentu orang itu bisa cocok dengan produk-produk kita tuh dalam 3 tahun, 5 tahun belum tentu kadang-kadang. Itu jadi market yang betul-betul stabil loh ya. Kalau untuk first order mah gampang, tapi tentunya itu tidak bisa menjamin kelangsungan kita ke depan gitu. Nah sedangkan yang lain mungkin ya diversifikasi produk mau nggak mau diversifikasi produk. Nah itu konteksnya ke akuisisi Pak ya, karena kan betul. Membuat produk baru tentunya kompetensi kita mungkin belum fit di sana. Betul Pak, betul. Ya tadi ini langsung nyambung ini. Ya makanya nggak tahu. Enak itu. Oke atau Pak Rizky mau bertanya tuh Pak. Iya. Silakan kita Pak Rizky dulu ya Pak. Iya Pak Rizky. Konteksnya membaca kebutuhan pembeli Pak. Kalau sekarang ini kan banyak Lawson Family Mart itu produk asing dari Jepang masuk. Bagaimana menghadapi itu? Yang konteksnya membaca retail modern ya. Kenapa kok nggak kecil kan size-nya? Atau mungkin sudah ada dengan saya. Size-nya dikecilkan. Retail modern yang mayasi. Saya membaca kebutuhan pembeli. Ada kecil. Dibuat yang size kecil untuk melawan orang Jepang. Loh kita punya yang kecil Pak. Ada Pak? Kita punya yang kecil, iya Pak. Yang ukuran segini tuh Pak kecilnya ya? Kecil punya. Betul ya? Yang eceran 2000 itu punya. Iya. Tapi memang sekarang repot ya Pak. Posisi globalisasi ini memang membingungkan gitu. Sekarang coba Bapak bayangkan aja ya. Kita manuara gitu ya. Terus kemudian kita nih jualan kacang gini ya. Nah pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa masuk ke negara yang memang sudah penghasil kacang, misalnya China gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir Pak, tetap ada celahnya Pak. Mereka itu ternyata biasa sama kacang tanah, tapi kacang mente itu tidak biasa gitu. Sehingga akhirnya kita juga bisa ekspor ke China dalam jumlah yang lumayan gede untuk kacang mente gitu. Jadi diversifikasi itu masih memungkinkan. Dan kalau kita bicara soal market ya, memang nggak bisa dipungkiri bahwa di suatu titik dunia ini akan jadi global gitu ya.
Artinya merek yang datang ke sini nih nggak bisa cuma merek kita doang. Suatu hari kita akan dijajah dari merek-merek luar. Dan ini tuh menurut saya dipercepat dengan kondisi kemakmuran negara gitu. Kalau bagi saya loh Pak ya, hari ini Indonesia itu makmur banget loh Pak. Terlepas dari banyak yang nggak setuju sama saya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngomong Indonesia hari ini makmur banget. Apa yang menjadi indikator dari kemakmuran itu? Ya pertama ya, mungkin bagi yang umurnya sudah 40-an, generasi tahun 70, 80 ini kan sadar bahwa mobil zaman dulu nggak sebanyak ini ya. Sekarang mobil itu banyak banget gitu. Dan orang Indonesia itu mempunyai satu keanehan Pak gitu ya. Bagi yang cowok-cowok ya, yang cowok-cowok pasti ngerti mobil ya. Saya sekarang nanya gitu, kalau kita beli Fortuner tuh menurut Bapak Ibu sekalian tuh yang versi GR sama VRZ itu laku mana Pak gitu? Atau versi G Pak yang laku Pak? Ini Pak Tri mungkin bisa jawab Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Otomotif ya. GR sama VRZ gitu, laku mana Pak? Lebih banyak VRZ Pak. Lebih banyak VRZ? Ya. Lu bener tak Pak? Kalau secara apa ya namanya? Salah loh Pak. Kalau lebih populasinya lebih banyak G-nya memang, cuman dari segi apa namanya kelasnya mungkin lebih tinggi itu Pak. Loh salah Pak. Gimana? Salah Pak. Jadi gini, kalau kita ngomong lebih banyak populasinya tentunya VRZ, karena VRZ udah keluar dari zaman dulu kala. Iya, Pak. Tapi kalau sekarang Bapak tanya ke Toyota, ya pasti orang ngomong ke GR Sport gitu. Karena kalau kita ngomong VRZ, waktu VRZ ngetop itu GR belum ada loh Pak. Betul nggak Pak? Oh, iya dong. dia awal dulu. Pertama VRZ, habis gitu diganti Toyota bikin TRD. Betul ya, habis TRD kan GR Sport gitu ya. Nah, pada saat ini Pak, kalau orang beli Pak pasti GR Sport gitu. Pernah lihat Pajero yang bukan Dakar? Nah, Paling nggak exit Dakar ya Pak. aneh ya. Pernah punya Pajero yang bukan Dakar? Waduh, aneh berarti. Kecil sekali itu, kecil sekali. Artinya apa? Orang Indonesia itu punya daya beli yang sangat cukup hari ini. Dan mereka itu cenderung malah memilih itu yang sesuatu yang paling mahal gitu. Jadi kalau kita selalu berpikiran bahwa orang Indonesia itu nyari yang murah, orang Indonesia nyari yang murah itu salah Pak. Menurut saya loh Pak. Menurut saya itu salah. Memang kalau untuk market yang FMCG yang istilahnya ya cemilan-cemilan gitu mungkin masih laku Pak. Tapi nggak semua produk itu orang Indonesia cari yang murah Pak. Nah itu yang nggak bisa kita hindarkan hari ini gitu ya. Jadi saya kemakmuran. Terus kemudian kedua kita juga lihat akibat kemakmuran ini mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Kalau hari ini ke Bandara Juanda, kita mau terbang ke mana aja kalau internasional, 25% kapasitas dari pesawat kita diisi dengan gimana Pak? Kalau kita mau pergi misalnya ke Singapura, ke Hong Kong, kira-kira 25% pesawat kita diisi oleh rombongan TKI Pak. Enggak juga. Enggak. Hah? Wisata. Enggak. Umroh, Pak. Oh. Sadar nggak? Hah? Nah, baru dibuka. Betul. Ya semua baru dibuka, Pak. Meskipun kita yang mau jalan-jalan pun ya baru dibuka gitu. Tapi kita lihat rombongan umroh ini tambah lama, tambah banyak dan rutin. Artinya masyarakat Indonesia semakin lama semakin mempunyai kemampuan ya untuk melihat dunia luar dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kemampuan daya beli yang seperti saya tadi bilang, contoh mau motor, mau mobil ya, terus kemudian juga kemampuan masyarakat Indonesia untuk umroh, jalan-jalan, healing istilahnya kan sekarang kayak gitu, itu semakin tinggi. Maka pengaruh dari produk-produk luar itu nggak bisa dihindarkan ya, mereka pasti akan masuk Mencobanya. Betul ya Pak. Kira-kira itu Pak Rizky. Jadi memang kita sekarang ini bersaingnya bukan sama Garuda, Dua Kelinci kayak zaman dulu kayak gitu ya. Sekarang nggak bisa Pak. Saingan kita tuh dunia Pak hari ini Pak. Karena masyarakat semakin tahu gitu loh. Semakin tahu gitu. Oke. Jadi ada dua poin jawaban dari Pak Belly menurut catatan saya Bapak Ibu. Mengembangkan bisnis, yang pertama mencari market baru atau diversifikasi. Dua poin itu Pak ya. Iya, untuk yang paling utama saat ini ya Pak. Ya, yang bisa dilakukan saat ini. Nah, menyikapi itu kita coba masuk ya Pak ya ke diversifikasi ya. Diversifikasi kalau kita yang bikin produk baru sendiri, itu kan tentu butuh waktu, butuh riset ya Pak ya. Iya, betul. Berbeda kalau kita sudah mengincer perusahaan yang kita siap take over, karena di situ mereka sudah punya pengalaman sebelumnya. Menurut Pak Belly, pengalaman di grup Mahagora nih Pak, poin-poin apa penting yang Bapak lihat sebelum melihat atau mendiversifikasi bisnis? Baik yang internal, Bapak diversifikasi sendiri, ataupun langsung take over.
apa poin-poin checklist. Oh ini kita bisa kembangkan sendiri deh. Kita bikin dari nol sendiri. Atau ya kita take over aja. Kalau saya sih ya, apapun yang tim kita know-how-nya nguasain loh Pak ya. Better dikembangkan sendiri gitu. Know-how-nya loh Pak. Know-how-nya nguasain, better dikembangkan sendiri gitu ya. Kalau yang marketnya masih deket-deket bisa disamain gitu ya. Misalkan saya nggak tahu mebelnya itu apa aja Pak. Outdoor Pak, kita spesialis outdoor furniture. Beach chair Pak. Kursi pantai. Kursi pantai gitu ya. Misalnya kursi pantai gitu mau dikembangkan ke kursi yang untuk indoor itu juga diversifikasi itu Pak. Tapi itu masih bisa dilakukan sendiri karena know-how-nya tahu, marketnya juga menurut saya 11-12 deh Pak ya. Meskipun kita ngomong, lupa beda Pak yang apa namanya tokonya dan lain sebagainya, tapi itu masih memungkinkan. Skill dari pekerja kita masih bisa juga ya Pak. Terus kemudian marketnya loh Pak, beberapa importer itu pasti juga, oh ya kamu sekarang bikin ini ya udah nggak apa-apa, coba aja kita gitu. Dalam setiap kontainer kirimin satu set deh misalnya gitu. Itu masih memungkinkan. Tapi masalahnya kalau begitu bisnisnya ini totally berbeda. Tapi owner kita punya visi ke sana, ini yang kayaknya lebih mudah kita lakukan akuisisi ya. Betul apa enggak? Nah, contoh paling gampang nih ya, saya udah melakukan due diligence. Due diligence itu adalah penelitian sebelum kita melakukan dealing akuisisi gitu ya. Saya udah melakukan due diligence itu 4 kali ya, 2 kali tidak berakhir dengan akuisisi, 2 kali berakhir dengan akuisisi, dan saya juga pernah sebagai tim konsultan untuk akuisisi gitu dari kapal api itu, kapal api yang mau akuisisi. Nah, kalau akuisisi itu kenapa kok saya bilang itu perlu dipikirkan ulang, karena gini teman-teman, kalau cuman kita mengharapkan cuannya, ya, mengharapkan labanya aja gitu, kita mau akuisisi mengharapkan, wah itu labanya bagus gitu ya. Menurut saya sih better beli sahamnya aja deh gitu daripada ngurusinya, pusing malah gitu, pusing, serius pusing ngurusin perusahaan itu pusing gitu. Kecuali kalau memang kita berniat mau merubah atau betul-betul mengembangkan portfolio kita gitu ya. Bukan cuma melihat angka, wah cuannya lumayan nih, labanya lumayan. Jangan cuma kayak gitu. Itu berat banget pasti ya. Nah, oke, kita masuk ke akuisisi. Nah, kalau kita masuk ke akuisisi, yang saya tadi bilang know-how-nya itu loh Pak. Yang paling utama itu know-how. Paham atau nggak paham? Nah, kita tahun 2007 itu sempat akuisisi PT Aras Kusuma Raya, yaitu coklat nih ya. Coba Bapak Ibu sekali bayangkan ya, nanti saya bisa mungkin cerita rumitnya ya. Saya berusaha naruh tim dari Manohara Sri ini ke PT Aras Kusuma Raya. Itu pusingnya itu nggak karu-karuan Pak. Pusingnya nggak karu-karuan. Karena apa? Di sini adalah consumer goods. Paham ya? Ini konsumen langsung beli nih. Sedangkan di sebelah sana itu industrial goods loh, semi industrial goods loh. Artinya konsumen nggak beli itu terus dipatahin terus dimakan gitu enggak. Mereka beli ini untuk diolah lagi menjadi sebuah produk yang mereka jual nantinya gitu. Ini totally berbeda loh. Totally berbeda gimana Pak? Coba bayangkan ya. Dari saya tim R&D ya. Tim R&D kita Pak, selama ini cuma berpikir bagaimana create produk yang enak. Ya, sehingga pada saat orang makan ini, kacang mayasi Pak, renyah, gurih, enak dan lain sebagainya. Tapi coba ya, resep sukses dari sini nih diterapkan di sini. Kira-kira bisa enggak gitu? Karena orang orang bikin kue itu bukan cuma mikir ini enak, lesat, gurih itu enggak gitu. Dia tanya hal-hal yang detail, kayak misalnya, ini bisa diserut atau enggak ini, coklat ini. Terus kemudian temperaturnya berapa ini, titik lelenya dia. Kira-kira kayak gitu-gitu, pertanyaan gitu. Yang notabene kita sama sekali nggak punya pengetahuan loh tentang itu loh, nggak paham loh. Kita taunya bikin produk yang enak gitu. Kita nggak tahu produk ini kalau diolah lagi jadi apa itu kita nggak tahu. Nggak pernah memikirkan. Sedangkan di PT Aras Kusuma Raya kita malah harus memikirkan, ini bisa diolah lagi nggak sebagai hal yang lain. Nah, itu ya. Terus kemudian dari sisi marketing ya. Marketing juga nggak gampang loh, Bapak Ibu sekalian ya. Beralih dari produk consumer goods ke produk industrial goods gitu ya. Sampai saya berkali-kali
apa namanya ngomong gitu ya. Bahkan cara kalau kita ngomong marketing mix ya, kan 4P ada product, price, place, promotion. Tapi di promotionnya sendiri kita split kan ya. Ada yang apa namanya apa aja Pak? Above the line, below the line. Tapi kalau mau detailsnya kan gini Pak. Ada advertising, publicity, betul ya. Terus kemudian sales promotion dan terakhir personal selling, betul ya. Kalau kita belajar betul-betul promosi itu kan 4 Pak. Ya. Advertising, TV, radio, dan bla bla bla, YouTube dan lain sebagainya. Terus kemudian publicity bisa di detik.com, dulu koran dan lain sebagainya. Terus kemudian kita bilang sales promotion itu yang kayak beli 10 gratis 1, beli 5 gratis 2 kayak gitu ya. Sales promotion. Terus kemudian terakhir kan personal selling, orang jualan gitu. Loh, di sini sama di sini totally beda. Totally beda. Kalau di Mayasi ya, elemen terbesarnya adalah di Advertising mungkin ya. Advertising gitu. Ya, nggak perlu apa namanya personal selling, Pak. Bayangkan aja, masa kita punya SPG jualan dari sekolah ke sekolah, dari apa namanya rumah ke rumah kan nggak kayak gitu. Ya, kita mengandalkan advertising dan berharap dengan orang tahu maka akan terbentuk namanya channel of distribution yang nantinya toko ini ditanyain sama pelanggannya, tokonya kulak ke semi grosir kulak ke grosir kulak ke distributor kita gitu. Sedangkan di sini beda, Pak. Nggak bisa kita lepas gitu aja. Ya toh, kita advertising, chef made, orang bingung buat apa? Apa bisa dipatahkan terus dimakan? Enggak juga kan gitu ya. Apakah kita mau yang paling masuk akal ini cuma meses, ya. Di luar meses misalnya pasta gitu, mau diapain? Juga bingung. Gitu. Betul loh, Pak. Soalnya semuanya adalah part dari orang bikin kue gitu. Nah, sehingga akhirnya duit terbanyak bukan di advertising, malahan percuma orang tahu merek chef itu. Duit terbanyak ada di Personal selling tadi. personal selling gitu. Jadi menurut saya pada titik itu orang mulai memikirkan untuk akuisisi kayaknya Pak Sandi. Karena itu yang paling susah gitu ya. Karena apa? Karena walaupun kita punya duit berapapun kita mencoba untuk apa namanya dirikan pabrik, keberhasilannya itu juga tidak gampang gitu ya. Ya. Apalagi kita ngomong soal market ya Pak ya. Kalau misalnya kita akuisisi belum misalnya udah dapat omset sebulan bisa 20M atau 10M gitu ya sekarang ya misalnya gitu. Sedangkan kalau kita bikin pabrik sendiri jangan kaget tuh. Bisa sebulan itu 500 juta. Bulan depan masih 600 juta. Bisa bayangin ya. Dan itu takes time gitu. Butuh waktu yang lama. Terus loh, tapi bisa Pak, kita maksa dirikan pabrik sendiri. Nanti kita rekrut aja semua yang hebat-hebat dari itu. Masalahnya gini Pak, repotnya di manusia ya. Kalau kita di mesin gitu Pak, kita gabungkan banyak yang canggih-canggih dijadikan satu itu gampang. Sedangkan kalau kita bicara soal manusia, banyak orang pinter dijadikan satu itu malah jadi kacau. Ya, jadi jangan banyak orang pinter di perusahaannya lah. Gitu. Kalau pinter dijadikan satu ini malah ribut gitu loh Pak. Meeting terus Pak, tapi nggak action ya Pak. Nah, nggak segampang itu malah ribut terus gitu. Jadi itulah kadang-kadang. Oke. Tapi itu joke ya, soalnya ini direkam. Nanti pikirnya, berarti kok itu orang pinter. Dia Oh enggak, dia itu enggak apa-apa. Joke, saya bilang. Nanti, ini berarti sarannya enggak perlu orang pinter ya, enggak gitu juga ya. Tapi poinnya, kalau kita mau instan seperti itu, ngumpulin orang-orang pinter dan lain sebagainya, dijadiin satu, itu belum tentu segampang itu. Segampang itu. Sehingga kita mulai memikirkan yang namanya akuisisi. Kayak gitu teman-teman. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan buat Pak Belly terkait akuisisi, silakan. Bisa angkat tangan. Mungkin ada. Pak Rizky, Pak Rizky lagi gimana Pak? Kalau tadi berat Pak, ngapain dibeli Pak bisa? Kenapa? Kalau Coca-Cola tadi berat, Bapak kan di consumer B2C, ngapain kok beli yang B2B? Bapak itu sebenarnya berbeda. Mungkin bisa ceritanya dulu kenapa kok beli Coca-Cola, beli Ares Pak. Ares Kusuma Raya. Walaupun waktu itu rugi ya Pak, kata Bapak ya. Masih rugi waktu itu. Iya. Jadi kalau Pak Rizky tanya saya itu kayaknya nggak 100% cocok gitu Pak ya. Mestinya tanya Pak Singgi. Iya, soalnya bisnis owner tuh sometimes punya satu visi tertentu ya. Iya. Kalau tanyain kenapa kok beli Ares ya karena dia sangat menyukai coklat. Terus kemudian dia ngomong mesinnya ini sudah yang paling bagus punya. Dia yakin marketnya bisa berkembang kan gitu Pak. Kalau bisnis owner kan itu intuisi yang kadang-kadang susah Pak. Kita orang
yang profesional kayak saya ini kadang-kadang susah Pak, gitu. Loh kenapa ya gitu? Kok coklat gitu ya? Kok enggak misalkan kita beli biskuit gitu kan lebih relate ke sini gitu ya? Ya repot. Kalau kayak gitu saya enggak bisa jawab. Soalnya intuisi itu repot. Kayak Pak Robert akuisisi ini Pak di Malaysia. Ini membingungkan nih. Ya, kenapa saya bilang membingungkan? Saya itu tahun 2017 itu kita ada gathering Pak, para head. Dulu itu sini istilahnya para head gitu ya. Deket-deket aja ke Malaysia gitu. Sampai di perjalanan pulang, ya naik di bis itu Pak, kan ikut tur ya, ikut tur. Sampai perjalanan pulang dia tiba-tiba bilang ke saya gini, Pak, kita harus akuisisi perusahaan di luar negeri Pak. Loh kenapa Pak? Loh, kita harus bisa membuktikan bahwa kita tuh bukan jago kandang begitu kan. Kapal api kan sebagian besar di dalam negeri gitu. Enggak ada kita akuisisi di luar negeri, kapal api belum pernah ya, Pak? Ya belum pernah. Jadi kita harus membuktikan bahwa kita ini bukan jago kandang. Loh, akuisisi itu perusahaan di mana Pak? Ya di Malaysia ini. Loh, kok tiba-tiba di Malaysia, kita berangkat ke Malaysia tiba-tiba di Malaysia Pak? Iya Pak, soalnya bayangan aja Pak. Malaysia itu Pak, itu orangnya mirip sama kita, ya toh? Bahasanya mirip sama kita, agamanya mirip sama kita, culture-nya mirip sama kita. Jadi mudah Pak ini untuk memahami orang Malaysia. Oh, oke. Ya, ini ada ceritanya lucu nih ya. Kita anggap mudah kan memahami orang Malaysia. Pernah ngomong-ngomong sama orang Malaysia? Susah lah. Ya, kalau tidak pecah kepala kita ngomong sama orang Malaysia ya. Lebih baik ngomong sama orang Malaysia itu bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu itu kita jadikan bahasa Indonesia, mereka banyak nggak ngerti frasa kita pun nggak paham. Melayu. Jadi kalau kita ngelihat di jalanan ada baliho gede ya, raksasa gitu ya, tulisannya wedding exhibition gitu ya. Di bawahnya tulisannya gini Pak, kecil Pak ini. Masuk percuma. Free entry Pak. Free entry buat yang ngerti Pak. Yang nggak ngerti kan apa itu? Loh, kamu ngapain bikin wedding exhibition raksasa? Kalau ini masuk percuma gitu. Masuk betul ya. Buat apa masuk Pak? Iya. Bingung ya? Sia-sia masuk ya. Bingung. Jadi kayak gitulah, nggak gampang memahami itu ya. Kita pesan teh aja, pesan apa Pak? Teh ya? Sejuk. Ya lumayan sih. Padahal dia nggak tanya soal temperatur ya. Katanya minumannya tuh sejuk apa enggak? Ice tea gitu. Jadi ya itu sejuk. Nggak mudah. Oke, kembali lagi ke Pak Robert bilang akuisisi mirip budayanya katanya ya. Iya, tapi ternyata bahasanya beda Pak ya. Bahasanya aja beda jauh Pak. Iya. Karena kita dijajah Belanda, dia dijajah Inggris. Iya. Banyak yang kita nggak paham itu maksudnya apa ya. Mereka aja dengar kita ngomong kulkasnya nggak tahu loh Pak. Kulkas nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Bahasa Malaysianya apa Pak kulkas Pak? Mereka bilangnya ya refrigerator ya bahasa Inggris ya. Ya. Atau kalau misalkan yang orang yang bahasa sehari-hari Melayu mereka bilangnya itu peti sejuk. Peti sejuk. Bingung kan? Coba masukkan peti sejuk. Gimana? Ya. Pakar hawa dingin. Tukang AC Pak. Pakar hawa dingin. Tukang AC. Okay. Terus kalau istilah mereka nanti saya jemput gitu itu ya juga beda gitu. Teman saya nggak ngerti kan, dibilangin anak saya ulang tahun, nanti saya jemput ya. Jam berapa? Jam 7. Oke, gitu ya. Dia nunggu di rumahnya ganti-ganti baju, nunggu ini orang ini katanya mau jemput jam 7 kok nggak datang-datang gitu ya. Iya tuh. Sampai besoknya itu nggak dijemput-jemput Pak. Dijemput ini apa ini? Artinya apa? Saya undang. Aneh kan? Aneh. Kita sama Malaysia tuh nggak bisa relate 100% kayak kita ngomong. Nyambung itu nggak bisa. Zamannya Pak Harto mencoba dicocokkan lewat titian muhibah atau apa ya? Ingat ya, misal kerjasama Indonesia Malaysia loh, supaya kita saling memahami. Karena satu rumpun ya. Betul. Jadi bahasa beda-beda. Kembali ke sini gimana? Kembali ke sini. Ya. Oke. Terus kemudian saya bilang, pabrik apa Pak? Ya coba kamu cari aja Pak. Ya kan memang susah ya nyari pabrik, nggak bisa kayak ke supermarket ya. Ya dong, lihat-lihat apa yang cocok kan nggak gitu sehingga akhirnya saya jadi mencari peluang dulu baru cari pabriknya ya Pak. Saya kira tadi pabriknya sudah kelihatan mau diakuisisi. Masalahnya yang saya tadi bilang Pak, owner itu pasti punya visi tertentu. Dan tapi nggak jelas. Kita nggak tahu visinya itu sebetulnya kenapa. Kita harus memulai untuk akuisisi di luar negeri kan kita nggak tahu. Ya. Kenapa kita harus memulai coklat? Kita juga nggak tahu. Itu intuisi Pak. Intuisi. Nah, tapi begitu saya mau cari pabrik di Malaysia Pak. Oke, akhirnya saya menghubungi teman-teman saya tuh. Ya, akhirnya ditawari pabrik air mineral. Enggak cocok Pak, ngapain air mineral?
pabrik biskuit. Wah, nggak cocok di Indonesia, banyak Pak biskuit, Pak. Nah, begitu muncul ini, nah ternyata dari papanya Pak Robert, Pak Singgi Gunawan tuh dari dulu tuh pengen punya bumbu. Bumbu deh. Bisnis bumbu, gitu ya. Bumbu, ya. Wah, ini cocok ini Pak. Pak Singgi pasti seneng sekali nih sama bisnis kayak gini nih. Nah, terus kemudian kita juga akhirnya mencoba melakukan dipelajari dulu lah sebelum due diligence. Due diligence nanti mungkin bisa saya jelaskan ya. Jadi kita mempelajarinya itu ke perusahaannya. Sedangkan kalau di awal mungkin kita pelajarinya dulu kira-kira kita mau ngembangin kemana nih? Karena kalau kita nggak punya visi ngembangin kemana nih, di takeover poinnya apa coba? Ngerti ya teman-teman ya? Benefitnya apa buat perusahaan yang Benefitnya apa nih buat grup corporate? ini bisa laba atau nggak laba ini? Kan saya dari awal tadi saya bilang sama teman-teman sekalian, jangan pernah akuisisi perusahaan hanya karena kita tergiur sama labanya kan gitu ya. Iya. Karena ribet ngurusi perusahaan itu. Ya. Jadi kita mesti melajari ini bisa dikembangin kemana nih? Oke. Terus kemudian saya bilang gini, Indonesia ya. Tadi kan saya yang bilang Indonesia tambah lama tambah makmur, betul ya? Gitu. Kita lihat mobil, kita lihat orang umroh aja setiap hari segitu banyaknya. Gitu. Sadar atau enggak, saat ini di Indonesia restoran, kafe tambah lama tambah banyak. Yeah. Sadar ya? Banyak banget ya? Banyak banget. Terus sadar enggak kalau dulu itu hampir enggak ada restoran selain masakan Indonesia. Paling ada pun itu masakan Chinese food, betul ya? Yeah. Terus kemudian sekarang ada masakan Jepang, masakan Korea masakan semua, gitu ya. Betul ya. Nah, terus kemudian kalau kita ngomong masakan Chinese food zaman dulu, bayangin yang makan siapa yang datang? Ya, orang Chinese. Orang Chinese. Oh, namanya Chinese food gitu ya. Ya penuh dengan babi ya. Itu ya jalan Chinese. Tapi hari ini sadar nggak Bapak Ibu sekalian bahwa di Indonesia semakin lama semakin banyak restoran Chinese food yang halal. Betul. Bahkan kita nyari Chinese food yang nggak halal itu sekarang agak susah terus terang aja. Betul, ya, coba masuk di Tunjungan Plaza itu, saya pingin makan Chinese food yang ada babinya itu, pingin tahu saya. Ya, di Tunjungan Plaza, maksudnya di Tunjungan Plaza, mau di mana itu? Yang ada setahu saya cuma Old Street Bakute karena dia jelas-jelas tulisnya Bakute. Ya, di luar itu susah cari Chinese food yang haram itu susah. Kan aneh ya, dulu kan susah cari yang halal, hari ini susah cari yang haram. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian berangkat ke Jakarta. Jakarta lebih susah lagi loh. Cari babi di Jakarta itu di mall hampir nggak dapet gitu. Ya. Sehingga akhirnya kita lihat bahwa market ini berkembang. Dari yang sebelumnya mereka tidak mampu masuk di restoran, sekarang semakin banyak yang mampu masuk restoran gitu ya. Dari dulu yang nggak mampu ngafe, sekarang semakin banyak yang mampu ngafe gitu. Terus dulu mereka puas dengan masakan Indonesia, hari ini mereka mikir gini, lah istriku yang bikin jangan asem, ngapain aku beli jangan asem di restoran gitu ya. Sehingga mereka akan masuk ke restoran Jepang, mereka akan masuk di restoran Korea, mereka masuk di restoran Chinese gitu. Nah sehingga kita yakin bahwa marketnya ini Pak, saus-saus gini nih, tambah lama akan tambah besar, gede, nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dipungkiri. Sehingga akhirnya kita memutuskan bahwa kalau kita ngambil sebentar Pak, ini halal ya Pak ya? Halal. Halal ya, Pak. Iya, halal. Memastikan aja. Kan bertentangan dengan premis pertama. Ya, memastikan aja. Kan bertentangan lagi dengan premis pertama. Jadi kita mikir bahwa marketnya di Indonesia akan gede banget gitu. Iya. Gede banget. Ya. Kenapa kok gede? Satu, Pak, ini dikembangin di Malaysia, Pak. Udah puluhan tahun ini di Malaysia, Pak. Cuman Malaysia itu punya penduduk itu cuman 27 juta. Iya. Artinya cuman 1/10 dari penduduk Indonesia loh. Iya. 1/10 dari penduduk Indonesia. Dan di Malaysia itu ya saya nggak tahu yang pernah ke Malaysia siapa ya. Di sana nyari Chinese food halal itu kayaknya nggak ada gitu Pak. Jadi Chinese food ya haram semua. Jadi artinya orang Melayunya, orang Indianya ya nggak datang ke Chinese food gitu. Nggak pernah lihat Chinese food ada orang India, orang Melayu itu jarang. Ya. Sedangkan di Indonesia hari ini tambah lama tambah meningkat nih kebutuhan kondimen untuk Chinese food kayak gini. Sehingga kita mikir, oh ada baiknya nih. Jadi Bapak melihat future-nya ya, Iya. bukan melihat kondisi sekarang ini. Yang saya bilang percuma kalau lihat kondisi sekarang ya ambil saham aja Pak. Iya. Pak. Berarti lihat Ngapain? potensi pasar di masa mendatang. Betul. Ya. Long term-nya ya Pak. Betul. Kita mikir kan harus gini lah. Kalau di Malaysia misalnya ya bisa omsetnya 10M gitu. Biasanya di Indonesia mau 100M itu mungkin gitu ya. Gambarannya kan gitu 10 lah. kalinya populasi. Iya, karena populasi kita 10 kali lipat tuh. Ya, walaupun tidak gampang, tapi kan
kita boleh aja berpikir seperti itu gitu ya. Baik. Sebagai sebuah visi kan gitu. Nah, terkait topik akuisisi nih Pak, sudah nih Pak dari Pak Rizky. Kita lanjut ke subtopik yang terakhir Pak. Teman-teman semua, kita ada satu lagi terkait manage team, yaitu yang golongan generasi muda. Karena tanpa SDM yang kuat, proses akuisisi pengembangan nggak akan Iya, kuat, iya, Pak. betul. Tadi ya, SDM kita harus kuat juga. Nah, pertanyaan saya nih Pak, menghadapi generasi Gen Z yang saat ini usia mereka di sekitar 20 ya, 2030 ya. Di Manohara atau Mahagora khususnya secara corporate, gimana Pak pengalaman Bapak maintain tim sejauh ini? Mungkin Pak Niko bisa membantu nanti. Pak Niko mana? Keluar ya. Pak Niko mungkin lebih ke HR ya, tapi secara strategik bisnis nih Pak, seperti apa Pak Billy? Secara garis besar ya, Iya. kita nggak ngomong di Mahagora ya. Secara garis besar, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini rata-rata ya nggak semua lah, tapi rata-rata umurnya Berimbang sudah nih Pak. 40 ke atas. Ada yang Gen X, Iya. ada yang Gen Y, ada yang Gen Z. Ini berimbang ya Pak. Iya. Ada yang usah atau suwe sudah ada nih beberapa. Bagi Kepala 5 ada, kepala 4, kepala 3, kepala 2. Apa nih Pak? Ada semua nih Pak. terus terang aja, menurut saya ya, secara apa namanya anaknya aja itu nggak bisa sama dengan kita gitu Pak ya. Kalau kita yang masuk kerja di tahun 80, ada yang masuk kerja di tahun 90. Terus terang aja masa itu adalah masa susah, Pak. Ya, masa susah, Pak. Bayangkan aja, saya di kapal api ya, masuk di kapal api. Itu dulu itu mungkin teman-teman sekalian ada yang tahu namanya Paulus Inugroho. Itu direkturnya Santos Jayabadi, Paulus Inugroho. Orang Malang kayaknya ya. Saya dulu pernah di kapal. Loh, iya. Ya, berarti kenal Pak. Kenal. Cocok kenal Pak. Berarti saya nggak boleh ngerasani kan? Padahal saya mau ngerasani gitu loh. Mau ngerasani gitu. Jangan-jangan keluarganya loh Pak. Nah, makanya tanya dulu tadi. Saya takut soalnya ada orang Malang gitu. Iya. Nah, Pak Paulus Inugroho gitu ya. Saya dulu masuk di Santos itu tahun 97. Saya itu orangnya sangat idealis gitu. Jadi zaman dulu masuk ini kayak sembarang hal itu salah deh menurut saya gitu ya. Baru lulus kuliah kan. Walaupun apa namanya penjurusan saya di semester akhir itu milih marketing, tapi saya tuh senangnya manajemen strategik. Jadi, waduh, perusahaan tuh harus punya visi, punya misi kayak yang tadi Pak Sani ngomong. Apa visinya Pak? Ya kayak gitulah. Bagi saya itu penting banget gitu ya. Nah, engkel-engkelan sama Pak Paulus ini tadi gitu loh. Baru kerja seminggu 2 minggu. Sama dia gini, kamu itu nggak bisa diberitahu katanya. Kepalanya, istilahnya dia tuh ngomong keras kepala gitu. Saya itu nggak bisa diberitahu. Sudah kalau kamu nggak bisa diberitahu, pulang aja. Saya bingung, pulang aja gitu maksudnya apa ya? Kan masa apa namanya percobaannya belum selesai, pulang aja berarti ojo balik gitu kan maksudnya. Saya habis gitu iya Pak, baik Pak, pulang. Api untuk manggal kan gitu kan. Aduh, ya apa-apaan gitu, belum mesti diusir gitu. Baru kerja 2 minggu gitu. Terus kemudian, tapi waktu itu saya pulang, saya coba tenangkan diri. Iya, perjalanan ini masih panjang gitu ya. Saya anak tunggal, papa saya sakit-sakit tidak kerja, terus saya kan harus kerja gitu ya. Maka saya tetapkan hati, besoknya saya datang, pagi-pagi nungguin dia di kantornya sama Pak. Mohon maaf Pak, kemarin mungkin saya terlalu ngotot gitu ya, saya salah itu. Nah iya, saya bilangin kamu tuh gitu gak percaya itu, ya maaf Pak ya. Ya, itu zaman tahun 90-an, betul nggak? Semua orang itu cenderung kalau diomongin ya iyalah, ya toh dia manut karena pertama ya kita paling utama butuh kerja Pak, butuh kerja zaman dulu lah ya, butuh nafkah Pak ya, butuh kerja. Terus kemudian kedua, ya kita dulu sangat memperhatikan apa namanya level. Dia direktur Pak, saya baru masuk saya mau engkel-engkelan sama ya direktur kan gitu ya, karena masuk akal itu. Guru-guru saya aja pada bilang gini, Billy, di tempatmu itu ya dulu ya, angkatanmu itu ya, anaknya tuh sering berantem, betul ya, terus kemudian ngerokok dan lain sebagainya. Tapi kalau sama guru itu sopan-sopan. Kalau anak sekarang gimana? Ada tidak berantem? Rokokan gitu. Jarang teman-teman, jarang. Tapi sama guru gimana? Gak ngerewes, gak ngereken. Betul apa enggak? Ayo coba cek di anak-anaknya masing-masing, tanya gurunya gitu. Ya. Jadi kita menghadapi generasi yang seperti itu. Ya. Yang kalau dulu kita marahin gitu.
kamu nih goblok lain kali harus gini. Oh maaf Pak, baik Pak. Sekarang saya tanya, kalau kita mendapatkan talent muda yang bagus, coba marahin dengan cara seperti itu, kira-kira gimana? Besok nggak masuk, Pak. Besok nggak masuk. Iya. Dan nggak ada bagi anak-anak muda saat ini nih kayak saya tak bikin surat resign, ya atau siapa tahu diaboti, terus kemudian resignnya 1 bulan lagi itu nggak ada. Orang-orang Ya, hilang. tiba-tiba hilang aja, gitu. Sakit hati dia. Lu kenapa kok bisa kayak gitu menurut Bapak Ibu sekalian? Teman-teman sekalian, kok bisa kayak gitu ya generasi instan mungkin ya. kayaknya banyak ya. Nah, Generasi strawberry Pak katanya Pak sekarang. kenapa Pak? Bagus di luar tapi rapuh di dalam. Loh iya betul. Tapi kenapa kok bisa kayak gitu? Banyak yang masuk informasi dari dia. Pola pendidikan orang tua, gadget, ya dan lain sebagainya. Kalau jawaban saya cuma satu Pak, terlalu makmur Indonesia ini Pak. Benar nggak? Zaman kita dulu tahun 90. Pepet soalnya Pak dulu ya Pak. Iya toh Pak. Susah Pak hidup itu Pak. Artinya gini, orang itu butuh kerja. Iya toh. Kalau nggak kerja itu nggak bisa makan, nggak bisa ngasihin orang tua, nggak bisa apa. Lah hari ini dengan orang tuanya tambah makmur, dia itu mikir gini, meskipun saya nggak kerja pun saya dapat duit. Lagian saya mau bayar UMR itu buat apa? Betul apa enggak? Saya mau bayar UMR bisa buat beli apa? Hari ini kejadian seperti itu. Jadi kalau kita ngomong generasi strawberry dan lain sebagainya, itu cuma akibat aja. Kalau reason utama adalah kita terlalu makmur nomor 1. Itu nggak bisa kita pungkiri, betul apa enggak? Ya, sehingga anak ini nggak merasa ada urgensinya untuk kerja, dimarah-marahi hanya untuk dapat 4,5 juta Pak. Nggak ada. Apalagi kalau di luar Surabaya malah dapatnya 2 juta gitu. Kira-kira ada urgensinya nggak gitu? Orang sekarang ya. Nah, kedua menurut saya manusia ini semakin lama itu semakin etis gitu ya, semakin etis gitu. Kayak artinya gimana ya? Marahin anak ini ndak boleh mukul, kayak gitu ya. Terus kemudian marahin tuh nggak boleh ngucapin kata-kata kamu tuh memang goblok, kamu tuh nggak Bisa boleh. dilaporkan Pak. Nggak boleh gitu ya. Ada pasal undang-undang yang melindungi anak-anak. So akibatnya sebelumnya itu orang itu bisa otoritatif ya. Karena saya guru, saya berhak nampar kamu nih kalau kamu ngomong sesuatu yang nggak benar gitu. Ya. Saya sampai tanya ke teman-teman sekalian gitu. Kalau kamu ditampar guru pipi kanan gitu, kira-kira kamu lapor papamu enggak gitu? Kalau zaman dulu Pak, lapor enggak Pak? Enggak. Soalnya kita ngomong ke papa itu ditampar pipi kiri Pak. Ya, betul. Kalau kita ditampar pipi kanan sama guru, lapor orang tua ditampar pipi kiri. Kurang ajar, kamu ngapain ngomong apa sama guru gitu. Tampar lagi Pak. Jadi ya repot ya. Kamu ngomong repot, nggak ada yang ngomong ya. Zaman sekarang, Mbak, ya tuh. Guru nampar pipi kanan, Mbak. Besoknya orang tuanya ngelabrak, betul apa enggak? Ya, nulis di medsos panjang lebar, nyari like dan lain sebagainya, dukungan, waduh ya. Yeah. Ini guru ini tidak layak dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya orang nggak ada takut gitu, Pak. Sama figur otoritatif nggak ada takut gitu. Ya, sehingga kalau boleh dikatakan secara general, bagaimana kita bisa mengatur anak sekarang ya. Kalau pandangan kita ini masih seperti dulu, terus terang aja kita nggak bakalan dapat anak muda yang bagus, yang energik, yang kreatif, yang bagus ya. Pokoknya yang bagus nggak bisa Pak, karena pendekatannya itu berbeda, betul Pak nggak? Nggak bisa lagi otoritatif. Nggak bisa Pak. Sekarang di Magora aja sebagian besar ini ya kecuali Pak Denny lagi ada acara nih pakai baju gini. Normalnya kita pakai baju bebas. Oh gitu ya Pak ya? Normalnya baju bebas. No uniform. No uniform. Kecuali di pabrik. Soalnya nggak gitu kan nggak tahu Pak ada penyusup Pak Mas. Gimana sopo kan gitu. Ya, kalau pabrik butuh ya loh. Terus salesman butuh Pak. Nggak gitu masuk ke toko nagih gitu tuh. Lu kan ini sopo kan. Ya, nggak semua. Tapi tentunya semakin banyak ya kelonggaran zaman sekarang ya. Nggak bisa marah-marah dan lain sebagainya, nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah mencoba memberikan inspirasi ke mereka. Ya, memberikan teladan, memberikan cerita-cerita, memberikan contoh-contoh kesuksesan dan lain sebagainya. Ya itu yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Karena mereka semakin lama mereka akan lebih respect gitu daripada mereka melihat kita sebagai figur bos yang harus diikuti gitu. Itu susah gitu. Jadi sebetulnya hari ini
skill kita secara HRD ya, baik posisi kita ini sekarang adalah direktur, owner dan sebagainya harus ditingkatkan teman-teman sekalian karena nggak bisa lagi kita kayak dulu itu nggak bisa lagi sudah pasti. Kira-kira Waktunya tinggal 5 menit, satu pertanyaan aja Pak Beli ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait manage tim yang generasi now, barangkali ada. ini saya ini keseret ini diajak ngomong posisi sekarang management. Iya. Oke. Ya, Oh, ya, boleh. Pak Karis saja, silakan Pak Karis. Perkenalkan diri dulu Pak, tadi belum. Belum, Bapak Pak. tadi sedikit terlambat datang. Pak Kris, Pak Karis, Haris. Oke, Pak Haris. Dari Kidzania Surabaya. Kidzania. Kidzania. Kebetulan kapal api join kita Ya. mana belum, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Nanti saya kenalin, Pak. Saya kenalin. Saya Iya. sempat ngobrol sama Bapak juga. Ya, oke. Jadi pertanyaannya singkat saja sih Pak. Kita tahu apa untuk jadi seorang leaders dan manage tim yang begini itu butuh sesuatu yang adaptif ya. Dimana saya lihat inovasi Bapak juga di perusahaan-perusahaan yang Bapak pegang, Mama dan lain-lain lebih ke casual terus habis itu work yang memang ya Gen Z tapi tetap pada koridornya gitu ya Pak. Nah, Bapak untuk update secara adaptif, agile seperti itu, tips and triknya seperti apa sih Pak? Bagi kami yang memang ada potensi dan juga ada memang lagi mimpin tim yang memang Mudah gitu ya? Gitu lah, Mudah gitu ya? Mudah gitu ya Pak ya. Apalagi di startup digital dan lain-lain itu mungkin tips and triknya untuk tetap adaptif dan juga agile itu sih Pak untuk lebih orangnya. Kalau sekarang ya, terus terang aja ya, yang seperti saya tadi katakan ya, bahwa kita meminta mereka untuk patuh atas hal-hal yang dulu itu bisa dipatuhi, Pak. Misalnya gini, jam datang harus jam sekian gitu ya, terus kemudian harus pakai seragam gitu. Kalau keluar kantor tuh harus izin, harus gini gitu. Itu tambah lama, terus terang aja tambah susah, Pak. Serius, Pak. Itu di seluruh dunia, bukan di Indonesia doang, itu tambah susah gitu. Nah, semakin lama itu akan semakin fleksibel. Tapi di other side, kita tetap bisa menuntut result gitu ya. Result. Karena terus terang aja anak sekarang ya, lepas dari handphone tuh nggak bisa loh. Ya, jangankan anak sekarang, ibu-ibu sekarang ya parah gitu ya. Betul nggak? Jadi lepas dari gadget itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa bilang cuman gini, ngapain kamu lihat gadget? Ayo mikirkan kerja gitu. Yo keluar Pak gitu ya. Ya. Jadi pendekatannya bukan itu gitu, tapi kita Lebih ngomong ke result ketimbang proses ya Pak ya. Berarti ya. Jadwalnya dimulai 2 hari lagi loh, kamu udah siap belum? Kayak gitu. Itu, iya Pak. Jadi caranya beda gitu ya. Kita ngomong result, kita bukan ngomong soal proses gitu. Kalau dulu kan proses banget gitu, kalau sekarang harus result banget gitu. Ya, targetmu kapan nih selesai nih? 2 hari. Saya tunggu loh ya, 2 hari selesai loh kamu. Oh siap Pak. Kalau nih 2 hari nggak selesai, kita bisa SP, kalau nggak gitu, kalau perlu dikeluarin sih Pak. Segampang itu sih Pak. Tapi maksudnya kita atas proses ini, anak muda sekarang tuh nggak terlalu suka diintervensi atas proses gitu. Kira-kira itu sih. Oke. Kira-kira menjadi ya? Nangkep ya? Kira-kira itu sih. Jadi 2 poin nih Pak, saya dapatkan dari Pak Beli. Iya. Cara memimpin jangan otoritatif lagi, tapi Susah, lebih Pak. ke fasilitasi, Susah. memfasilitasi mereka ya. Susah. Lebih fleksibel ya, lebih adaptif, dan juga jangan terlalu fokus pada proses, tapi lebih ke result. Betul. Ya jangan terlalu mengintervensi ke istilahnya ke micromanagement ya. Betul. Fokus Mereka ke ngerjain goalnya apa, aja ya. pakai apa, itu mereka nggak suka. Oke. Nggak suka. Cukup Dan Bapak lagi- Ibu. Sorry, Dan, gimana? dan mungkin terakhir yang Closing perlu statement Pak, silakan. Bukan closing statement. Iya. Bukan closing apa itu Pak ya. Cuma maksudnya di generasi muda sekarang juga mungkin Bapak Ibu sekalian kan bisa ngerasakan ya. Ya, ini gejala dunia sih ya, gejala dunia. Kalau orang dulu tuh diajarin tuh bersaing, betul enggak? Iya betul ya. Jadi kalau orang dulu itu poinnya adalah persaingan gitu ya. Kalau sekarang tuh arahnya kemana Pak? Kolaborasi. Nah, itu yang kata yang paling harus diingat, bahwa anak-anak sekarang semakin lama semakin diajarkan beralih dari kompetisi ke kolaborasi. Sedangkan yang tua-tua ini sendiri susah gitu Pak. Betul ya Pak? Ya. Kita kan masih susah pikir soal kolaborasi gitu. Yang kita pikirkan selalu adalah zero sum game gitu. Kita nggak pernah bicara soal win-win solution, bagaimana kita kolaborasi dengan ini dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak sekarang itu bisa gitu. Itu yang mungkin kita sekalian perlu tahu ya. Di sekolah aja mereka rankingan sudah nggak usum istilahnya ya. Betul ya. Yang penting nggak remedi Pak. Ya, yang penting nggak ada remedi. Nggak ada yang pusing gitu masalah
masalah nilaimu berapa dan lain sebagainya, sehingga mereka dibanding-bandingkan juga nggak terlalu suka gitu Iya. Pak. Jadi Betul. kita nggak bisa lagi ngomong ini, kamu lihat ini temanmu selesai, kamu nggak selesai, goblok kamu ini nggak mudah. Gitu. Bagi mereka lebih baik diajak untuk menyelesaikan satu permasalahan bersama-sama, Iya. kayak gitu. Itu style manajemen modern sih, yang menurut saya nggak bisa kita serahkan ke individual terus kemudian kita lihat siapa yang terbaik nanti, itu nggak segampang itu hari ini. Oke. Gitu. Kita tepuk tangan yuk buat Pak Belly Atmajaya. Oke.